Viral. Siapa pemenang Pilkada Assalamualaikum Kabupaten warahmatullahi Mandailing wabarakatuh. Natal, Sumatera Makin Utara? hari makin viral ya terkait Pilkada Kabupaten Mandailing Natal. Setelah berbagai penjelasan terkait dengan LHKPN yang seharusnya tahun terkirim 2024, tapi yang dikirim tahun 2021, banyak sekali warganet atau netizen yang meminta dikomentari terkait dengan surat keterangan pengganti ijazah dan bagaimana peluang kedua pasangan calon pada sidang MK tanggal 13 Februari besok dan akan diputuskan sebelum tanggal 17 Februari. Baik, saya akan komentari dulu yang pertama terkait surat keterangan. Sebenarnya surat keterangan pengganti ijazah sudah terang benderang ya dalam putusan sidang etik yang telah disampaikan oleh DKPP. Kita mulai dari mana dulu kita berangkat yang pertama? Tentu yang pertama dasarnya adalah PKPU nomor 8 tahun 2024. Pasal 14 ayat 2 huruf C, di sana itu dinyatakan bahwa para calon serendah-rendahnya memiliki ijazah SLTA ya atau sederajat. Nah, itu sebenarnya yang disampaikan di sana. Kemudian kalau kita beranjak pada keputusan 1229 tahun 2024, di sana itu di halaman 58 nomor 8 poin D disebutkan bahwa bisa menyampaikan dengan fotokopi ijazah atau surat tanda tamat belajar atau surat keterangan lain. Kan begitu ya. Jadi memang ada ketentuannya seperti itu. Kemudian bila kita kaitkan dengan Permendikbud nomor 29 tahun 2014, pada pasal 2 ayat 6 disebutkan siapa yang berhak dalam melakukan pengesahan surat tanda tamat belajar atau surat keterangan pengganti ijazah. Kemudian di pasal 6 ayat 1 Permendikbud nomor 29 tahun 2014 itu juga disebutkan siapa yang berwenang dalam mengeluarkan surat keterangan pengganti ijazah, yaitu Kepala Satuan Pendidikan, berarti sekolahnya atau SMA-nya, dalam hal ini SMA Negeri Panyebungan atau kalau sekarang SMA Negeri 1 Panyebungan, dengan diketahui oleh Dinas Pendidikan setempat. Oleh karena itu, sahabat-sahabat semua, terkait surat keterangan yang digunakan oleh salah seorang pasangan calon tidak ada masalah, itu clear. Maka teman-teman KPU tidak dihukum terkait ijazah. Kalaupun mereka diberi sanksi, itu karena kekurang telitian mereka dalam hal mengamati atau meneliti surat keterangan pengganti ijazah seharusnya sesuai dengan format yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menyebut nama yang mempunyai ijazah, tempat tanggal lahir, kemudian nama orang tua, kemudian juga tahun terbit, satuan pendidikannya, dan kemudian tahun kelulusan dan berbagai hal ketentuan di sana. Inilah yang kurang cermat oleh teman-teman KPU Mandailing Natal. Satu pesan dari sini adalah kita sebagai orang tua, juga kita sebagai guru, mohon berhati-hati dalam menuliskan ijazah. Patokannya adalah selalu akta kelahiran peserta didik. Jangan sampai gara-gara guru yang menuliskan ijazah
merugikan masa depan peserta didik kita. Tidak sedikit peserta didik yang tidak bisa masuk PNS, tidak bisa masuk tentara, dan lain sebagainya, hanya gara-gara keteledoran guru dalam menuliskan ijazah tidak sesuai dengan akta kelahiran, tidak sesuai dengan ijazah sebelumnya. Misalnya ijazah SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi itu harus seirama, selaras, mulai dari nama anak, tempat tanggal lahir, nama orang tua. NST berbeda dengan Nasution, LBS berbeda dengan Lubis. Jadi hanya orang Mandailing yang tahu bahwa LBS itu Lubis, NST itu Nasution. Orang di luar Mandailing nggak tahu. Maka oleh karena itu, sekali Nasution tulis lengkap Nasution, sekali Lubis tulis lengkap Lubis. Jangan disingkat-singkat hanya karena pertimbangan namanya panjang dan lain sebagainya, sehingga merugikan si pemilik ijazah tersebut. Ini mungkin poin pentingnya. Kemudian yang lain, saya tidak membahas lagi terkait LHKPN, karena yang pasti LHKPN 2021 itu sudah kedaluarsa untuk kepentingan pencalonan di 2024. Itu yang menjadi poin penting kita di situ. Kemudian satu lagi, bagaimana peluang pada sidang besok? Kan begitu ya, tanggal 13. Berbicara masalah peluang, kemungkinan yang pertama adalah pemenang atau 02 langsung didiskualifikasi dan dinyatakan 01 sebagai pemenangnya. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah diulang pemilunya. Pilkadanya diulang. Tetapi diulang ini perlu pertimbangan, masalah biaya dan lain sebagainya. Kemudian kemungkinan yang ketiga, tetap pemenang nomor 2 sebagai pemenangnya dan pemenang nomor 1 sebagai yang tidak menang, tetapi perlu dibuktikan lagi. Hanya saja kalau kita berbicara peluang dari sidang MK ini, kalau memang kira-kira yang 01 tidak ada peluangnya untuk dinyatakan menang dan 02 dinyatakan didiskualifikasi, untuk apa MK lagi memajukannya? Cukup di sidang dismisal di 5 Februari kemarin dinyatakan tidak layak untuk dilanjutkan. Nah, berarti pengertian layak dilanjutkan itu berhubung karena ada kemungkinan nomor 2 itu didiskualifikasi karena melanggar, tidak mematuhi ketentuan administratif, yaitu LHKPN-nya disampaikan terlambat 24 hari dari batas waktu yang ditentukan. Mungkin itu yang saya sampaikan penjelasan di sini. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan selamat kepada Bang Abangda Bobi Nasution dan Bapak Surya yang telah ditetapkan MK sebagai pemenang dalam Pilkada Sumatera Utara karena sengketa yang diajukan oleh Bapak Eri Rahmayadi dan Pak Sahala itu dinyatakan ditolak. Sekali lagi untuk Abangda Bobi Nasution, selamat bertugas. Mohon membantu membangun Sumatera Utara sebagaimana yang dirindukan, diimpikan oleh warga masyarakat. Terima kasih. Tetap jaga kondusivitas, kita jaga persatuan. Siapapun nanti yang menang dinyatakan MK, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap damai.